Halo, selamat malam pemirsa, selamat berbuka puasa juga bagi Anda yang sudah menjalankan puasa selama satu hari ini. Dan malam hari ini pemirsa kita akan menjadi saksi, Vena dan juga pemirsa, duel panas yang akan berlangsung. Ini pertandingan antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Bahrain. Kira-kira strategi dan taktik semacam apa yang akan dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain? Mengingat kedua tim ini juga pasti memiliki ambisi yang sama untuk bisa berburu tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Vena Kintan, tentunya juga kita akan kawal laga hidup mati malam hari ini sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Karena kami juga sudah mengenakan jersey yang artinya kita memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia. Total ya. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya informasinya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun pertandingan Indonesia melawan Bahrain mulai pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, namun pada Selasa sore masyarakat sudah berbondong-bondong mendatangi Stadion Utama GBK Jakarta. Bahkan di antaranya sejumlah supporter Timnas sudah datang sejak pukul 8 pagi tadi. Pintu masuk stadion dibuka pada pukul 5 sore. Ribuan pendukung Timnas Indonesia rela antri di pintu masuk stadion untuk memberikan dukungan. Mereka berharap laga malam ini dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Ya, langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana santapan berbuka puasa di Jakarta dan juga Medan, Sumatera Utara. Kita sudah bergabung bersama rekan kami, ada Haidar Fashal yang saat ini berada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, dan juga Nofri Afandi dari Medan, Sumatera Utara. Kita menuju ke Gelora Bung Karno, Jakarta. Betul. Fashal, bagaimana suasana berbuka puasa di sana? Ada hidangan menarik apa yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa TV One? Halo pemirsa, udah pada berbuka dengan apa aja nih kalian semua? Kalau saya spesial karena hari ini saya berbuka jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan memang ini kan bertepatan juga dengan Ramadan. Artinya di jam-jam saat ini banyak masyarakat juga supporter Timnas Indonesia yang juga tengah mencari santapan untuk melaksanakan buka puasa, termasuk saya. Tadi saya sudah sedikit berbuka dengan air putih, tapi untuk makanannya memang di sini banyak sekali makanan. Tadi kalau misalkan ditanya ada apa saja, banyak sekali sebenarnya. Di tempat saya saat ini di pelataran ini ada berbagai tenan yang menyajikan berbagai makanan seperti misalkan nasi pecel Madiun, nasi kuning ataupun bakso Malang. Nah, saya akan coba ke tempat yang menurut saya akan beli nih untuk menu makanan berbuka saya. Ini ada namanya nasi taliwang pakde kumis. Ini juga menyediakan banyak sekali hidangan di sini, Vena dan juga pemirsa. Ada hidangan utamanya adalah ayam bakar, lalu juga terlihat ada toge, ada juga di situ kikil dengan tahu, ada juga cumi, bakso goreng, lalu juga ada mie dan juga berbagai santapan sayur-sayuran lainnya. Sebetulnya saya juga sudah memesan ini. Halo Mbak, boleh lihat pesanan saya satu aja? Oke. Saya juga sudah memesan sebetulnya, Vena dan juga pemirsa. Ini santapan saya. Ini ada ayam bakar, ada kikil dengan tahu dan juga ada toge dan juga sambal. Rasanya sih bakal nikmat banget ini pemirsa, dan saya akan coba untuk cari tempat. Dan untuk diketahui para pemirsa dan juga Vena dan juga yang ada di studio, ini nanti lokasi tempat saya mengabarkan saat ini akan menjadi titik nonton bareng, sehingga tidak heran kalau misalkan saat ini Vena melihat di belakang saya banyak sekali masyarakat yang juga ikut berbuka dengan duduk lesehan dan juga menikmati makanan yang ada. Saya juga akan coba untuk makan ini, tapi saya sedang mencari tempat
Walaupun sebetulnya saya biasanya nggak langsung makan berat sih, Vena, tapi untuk malam ini saya akan coba paksakan karena saya butuh tenaga, karena merayakan kemenangan ini memang butuh tenaga nantinya. Nah, pemirsa, yaudah. Untuk saat ini mungkin demikian, saya akan makan dulu, cari tempat, Vena dan juga pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal. Itu sudah menanti ya teman-temannya di belakang. Suasana berbuka puasa malam hari ini berbeda karena dilaksanakan di tengah penantian akan kemenangan Timnas Indonesia Indonesia di optimis GBK. tentunya. Optimis pokoknya. Nah, kita bergerak ke Medan, Sumatera Utara. Ada Nofri Afandi di sana. Selamat malam Nofri. Kalau di Medan ada rekomendasi menu berbuka puasa apa lagi yang patut dicoba? Ya, baik Vena, Kenana dan juga pemirsa, saya mau pantun dulu nih. Jalan-jalan ke Tugu Monas, ke Monas naik mobil baru. Sebelum kita menyaksikan pertandingan Timnas, saya akan ajak Anda untuk kulineran dulu. Nah pemirsa, saat ini saya mengabarkan dari lokasi kulineran yang nanti juga akan menggelar nobar Timnas kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Timnas Indonesia versus Bahrain. Nah di sini pemirsa, saya sudah memesan beberapa makanan tentunya sambil menunggu nanti waktu berbuka puasa dan juga menunggu pertandingan Timnas yang akan digelar pada pukul 45 menit waktu Indonesia Barat nantinya. Nah, di sini saya sudah memesan beberapa menu kuliner Asian food dan juga ada chefnya yang juga saya akan ajak berbincang-bincang kira-kira bagaimana prediksi dia nanti untuk pertandingan Timnas Indonesia lawan Bahrain. Bang Siktus, ya kita mau bahas kuliner dulu Bang sebelum kita bahas Timnas ya Bang ya. Nah pemirsa, ini ada beberapa menu. Bang bisa jelaskan ini ada menu apa saja Bang untuk menu berbuka puasa saya pada hari ini? Oke Bang, di Asian Food kita ada menyediakan beberapa makanan. Kita ada nasi goreng, ini adalah nasi goreng seafood XO. Kalau yang ini nasi goreng paling spesial dari kita. Oke Bang, yang nasi goreng seafood XO. XO ini bisa jelaskan Bang, ada apa saja nih Bang di dalamnya Bang? Di nasi goreng seafood XO kita ada ini Bang, dia udah lengkap sama seafood, ada udangnya, ada baksonya juga. Ini yang membuat dia spesial dia Bang, dia ditambah saus XO lagi. Saus XO itu dia bumbu kantonis dari Chinese yang dia identik dengan ebi sama ikan teri dan ikan asin. Nah, cita rasanya seperti apa Bang? Bisa digambarkan nggak Bang? Ini saya belum bisa coba soalnya kan. Boleh Bang. Kalau cita rasanya dia lebih ke gurih pedas Bang, dan aroma smokingnya itu sangat terasa. Kuat ya Bang ya. Iya, Bang. Oke, ada apa lagi nih Bang? Ini kayaknya menarik juga nih Bang. Ada mie ya. Ini kita ada mie goreng kangkung terasi. Ini yang menu Nusantara ya Bang ya. Dia udah lengkap pakai seafood dan teksturnya itu agak nyemek gitu Bang. Kalau bahasa Medan tuh nyemek itu berarti artinya itu gitu, agak Bang. basah Bang ya. Iya benar Bang. Dia agak basah gitu. Ini rasanya gimana Bang? Pedas kah atau seperti Ya, apa? rasanya dia lebih identik pedas dan agak gurih gitu Bang. Agak gurih ya. Iya. Oke, next ada apa lagi Bang? Kalau yang ini adalah makanan spesial kita Bang. Ini nasi goreng seafood ya. Sama kita sebut di sini nasi goreng spesial. Spesial dia karena dia udah lengkap semua Bang. Dia udah pakai seafood, telur mata sapi, tambah lagi ayam chicken katsu Bang. Oke Bang. Ini kalau cita rasanya gimana Bang? Cita rasanya dia lebih ke manis Bang. Manis ya, lebih Iya, manis ya. ya. Kalau suka manis kita rekomendasikan yang dia nasi goreng spesial. Oke Bang, ini ada apa lagi Bang? Kalau yang ini kalau ada mungkin teman-teman yang nggak mau nasi goreng atau goreng-gorengan, kita juga sediakan nasi putih Bang. Yang ini adalah nasi ayam telur asin, udah pakai telur mata sapi lagi yang setengah matang Bang. Ini masih encer banget Bang ya. Iya Bang, setengah matang. Udah saya mau coba Bang. Oke, yang terakhir Bang, ada apa lagi Bang? Yang terakhir selain yang Hampir mirip ya Bang ya? Iya, kalau makanannya mirip Bang, cuman bumbu dari lauknya aja yang berbeda Bang. Kalau yang ini nasi ayam saus XO. Oke, berarti sama dengan saus yang nasi goreng pertama ya benar Bang? Bang, benar. Cuman ini pakai ayam yang popcorn gitu Bang. Oke, jadi ada 5 menu nih pemirsa yang sudah disiapkan untuk menu berbuka puasa saya sambil nunggu Timnas nanti main ya Bang ya, jam 20.45 waktu Indonesia Barat. Kita kalau makan di sini minimal 70.000 kita udah dapat free minum dan free takjil juga nih Bang. Ya. Khusus di bulan Ramadan ya Bang ya. Oke Bang Siktus, kita udah bahas soal kulineran Bang. Nanti Timnas main Bang. Abang kira-kira prediksi skor untuk nanti malam Timnas lawan Bahrain? Kalau prediksi sih Bang, saya tetap optimis ya. Timnas pasti menang. 2-1 lah untuk Timnas Bang. Pemain favorit malam ini Bang? Kalau favorit tetap Marcelino Pak. Marcelino Ferdinand ya Bang ya, 2-1 untuk Indonesia ya Bang ya. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan chef nih yang udah nyiapkan makanan sambil saya nunggu pertandingan Timnas. Saya mau buka puasa dulu nanti di sini dan prediksi skor 2-1 Bang ya. 2-1, Bang. Mudah-mudahan Indonesia bisa menang pada malam hari ini. Demikian saya kembalikan ke Vena dan Ken Ane di studio. Mudah-mudahan ya sesuai harapan dari Nofri dan juga tentunya warga Medan 2-1 Indonesia menang malam hari ini. Terima kasih Nofri Afandi sudah melaporkan dari Medan Sumatera Utara. Sebelumnya juga ada Haidar Fasyal dari kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Sesaat lagi Anda
akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten hingga kini belum terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas. Namun, ada peningkatan volume arus kendaraan yang memang telah terjadi sejak H-10 Lebaran. Hingga hari ini pemirsa ada 45.000 kendaraan yang menyeberang, yakni ada kenaikan sebesar lebih dari 30%. Sementara total penumpang tercatat ada lebih dari 205.000 pemudik. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu, yakni hanya 139.000 pemudik. Ada 3 pelabuhan yang dioperasikan, Merak diususkan untuk kendaraan pribadi dan bus. Pihak kepolisian ini akan memberlakukan sistem ganjil genap pada tanggal 27 hingga 30 Maret 2025. Sedangkan untuk angkutan kapal ada 36 kapal per hari yang beroperasi. Satu kapal bisa memuat sebanyak 1.000 kendaraan. Kita akan pantau seperti apa kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten dan juga gerbang tol Kali Kangkung malam ini. Kita sapa rekan-rekan kami, ada Sekar Wenda dan juga Putri Sofia. Kita menuju ke Sekar Wenda terlebih dahulu. Sekar, bagaimana situasi dan juga kondisi terbaru malam hari ini dari Merak, Banten? Ya, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten pada malam hari ini masih terpantau landai. Belum terlihat adanya kemacetan ataupun kepadatan kendaraan. Namun meski begitu volume kendaraan mengalami peningkatan yakni sebanyak 45.000 yang mana artinya ada peningkatan sebesar 32% dengan total penumpang yang mulai dari H-10 hingga hari ini sudah mencapai 205.000 pemudik, yang mana ini artinya meningkat hampir 2 kali lipat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 139.000 pemudik saja. Kemudian terdapat 3 pelabuhan yang akan beroperasi selama masa mudik 2025 dan khusus di Pelabuhan Merak sendiri ini dikhususkan untuk kendaraan pribadi dan juga bus. Kemarin Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto ini melakukan operasi Ketupat Maung 2025 di mana mengecek bagaimana kondisi arus lalu lintas kendaraan dan juga pemudik yang ada di Pelabuhan Merak sendiri. Dan di Pelabuhan Merak sendiri juga diberikan sejumlah posko pelayanan dan juga posko bagi para pemudik, yakni posko kesehatan, dan juga dari pihak Polda Banten menyediakan toilet portable hingga juga bensin mobile sehingga memudahkan para pemudik dalam melakukan perjalanan ataupun penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Kemudian di skema tahun ini juga akan diberlakukan ganjil genap di mana untuk para pemudik yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak ini diharapkan untuk membeli tiket sesuai dengan tanggal dan juga nomor plat kendaraan Anda apakah ganjil ataupun genap. Karena ini tentu akan berpengaruh terhadap arus lalu lintas yang berada di Pelabuhan Merak. Dan hingga saat ini masih belum terpantau adanya kepadatan dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda kondisi di Pelabuhan Merak seterusnya. Vena. Ya, kalau di Pelabuhan Merak masih terpantau landai, bagaimana dengan suasana di gerbang tol Kali Kangkung? Putri Sofia. Pemantauan kami langsung di gerbang tol Kali Kangkung dari pagi hingga saat ini memang di H-6 Idul Fitri tahun ini memang terpantau masih ramai dan juga lancar pemirsa. Kalau di ruas tol Trans Jawa yang nantinya akan exit di gerbang tol Kali Kangkung ini kami pantau memang mayoritas kendaraan yang melintas ini merupakan kendaraan roda 4 pribadi dan juga kendaraan angkutan seperti bus dan juga truk. Namun tadi kami pantau memang dibandingkan kemarin arus volume kendaraan ini sedikit meningkat namun tidak terlalu signifikan. Kalau kemarin ini ada sekitar 700 hingga 900 kendaraan yang melintas atau exit di gerbang tol Kali Kangkung setiap jamnya. Dan kalau hari ini di H-6 arus mudik tahun ini memang ada sedikit peningkatan, ini ada sekitar 1.000 hingga 1.500 kendaraan. Artinya sejak pagi hingga malam hari ini ada sekitar 14.000 lebih kendaraan yang sudah exit dari wilayah Jakarta melintas melalui tol Trans Jawa dan exit di gerbang tol Kali Kangkung.
Untuk sementara memang belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan ataupun diperlakukan di ruas tol Trans Jawa maupun di exit tol gerbang tol Kalikangkung. Namun memang pemirsa yang hendak melintas di ruas tol Trans Jawa ini harus memperhatikan beberapa titik karena memang ada beberapa titik lelah di ruas tol Trans Jawa. Ini salah satunya di kilometer 379 yang mana kalau memang dipantau ini merupakan jalan tol yang cukup lurus dan juga memang tidak adanya distraksi bagi para pengemudi, sehingga inilah titik-titik rawan yang perlu diperhatikan oleh para pemudik yang nantinya akan melangsungkan mudik di tahun ini di ruas tol Trans Jawa. Akan tetapi memang dapat kami sampaikan dibandingkan dengan arus lalu lintas pada hari biasa untuk di ruas tol Trans Jawa dan juga exit di gerbang tol Kalikangkung ini memang mengalami sedikit peningkatan. Dibandingkan dengan hari biasa ada sekitar 34,53% peningkatan dibandingkan hari biasanya. Untuk sementara demikian kami masih memantau di gerbang tol Kalikangkung, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada Sekar Wanda. Selamat kembali bertugas. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh 3 oknum TNI Angkatan Laut yang melakukan penembakan pemirsa ini terhadap bos rental mobil di Tangerang menjalani sidang vonis hari ini. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Hari ini sidang kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang, Banten dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan vonis untuk ketiga pelaku yang merupakan personil TNI Angkatan Laut. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Ketua Letkol CHK Arif Rahman dan didampingi oleh 2 hakim anggota Letkol CHK Nanang Subeni dan Letkol CHK Gatot Sumarjono. Majelis Hakim memutuskan vonis atas terdakwa 1 Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo dan terdakwa 2 Sertu Akbar Adli penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Sementara untuk terdakwa 3, Sertu Rafsin Hermawan, hakim memvonis penjara 4 tahun dikurangi masa tahanan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar restitusi terhadap korban meninggal Ilyas dan korban luka Ramli. Terdakwa Bambang diharuskan membayar sebesar 209 juta kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan 146 juta kepada Ramli, korban luka tembak. Sedangkan terdakwa Akbar Adli dan Rafsin masing-masing dituntut membayar restitusi sebesar 147 juta kepada keluarga Ilyas dan 73 juta kepada Ramli. Para terdakwa diberi waktu selama 7 hari untuk menentukan apakah menerima vonis atau melakukan upaya hukum banding. Keluarga Ilyas, bos rental yang tewas akibat menembakkan oknum TNI Angkatan Laut menerima putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Militer terhadap 3 pelaku. Anak korban, Aga Muhammad Nasruddin, menyebut bahwa vonis yang dikeluarkan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ekspektasi keluarga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, Bapak Letkol CHK Arif Rahman, lalu Bapak Kaotmil, Kepala Auditor Militer Bapak Riswandono, dan Auditor Militer tim dari Bapak Gori Rambe ya. Saya mengucapkan terima kasih telah menggelar perkara sidang putusan sampai hari ini dan alhamdulillah hukuman sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan dari pihak keluarga. Jadi terkait restitusi ini, restitusi adalah rangkaian hukum dari perkara ini. Kami mengajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kami pun dari awal tidak menargetkan akan terkabulnya restitusi tersebut. Karena kami tahu keadaan terdakwa tidak akan sanggup untuk membayar restitusi tersebut. Akan tetapi, niat kami mengajukan restitusi adalah untuk memberatkan hukuman para terdakwa dalam perkara ini. Apabila tidak sanggup membayarnya atas meninggal, apabila para terdakwa tidak sanggup membayar, kami sudah siap juga untuk para terdakwa tidak membayarnya. Karena tujuan kami pun dari awal untuk memberatkan para terdakwa seperti itu. Kami menghormati ya setiap persidangan para terdakwa kan diberikan hak ya
Ya kita menghormati putusan dari terdakwa kalau terdakwa menginginkan banding. Dan juga dijelaskan juga oleh Bapak Ketua Majelis Hakim bahwa dibanding nanti itu bisa lebih berat ataupun lebih ringan atau sama saja begitu. Tapi dari pihak keluarga merasa perlu diperberat lagi tidak hukumannya dari putusan yang sudah dikeluarkan barusan? Kalau untuk hukuman dari Majelis Hakim sudah sesuai dan sudah pantas para terdakwa mendapatkan hukuman tersebut. Mendekati Hari Raya, Ormas bergerilya meminta THR dari pengusaha. Maraknya aksi premanisme berbalut permintaan tunjangan Hari Raya mengganggu iklim usaha. Pemerintah pun diminta tegas memberantas ormas tukang beras. Gua jagoan yang megang cikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, Pak. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Presiden Prabowo Subianto ikut gerah dengan ormas yang berulah. Mendekati momen Hari Raya Idul Fitri, ormas sibuk warawiri mendatangi pengusaha untuk meminta tunjangan Hari Raya. Aksi premanisme ormas yang meresahkan kalangan dunia usaha sampai ke telinga kepala negara. Prabowo pun meminta aparat TNI, Polri turun tangan untuk memberantas ormas tukang beras. Presiden tadi merintahkan untuk tadi akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu nanti dipelajari dengan baik ya. Pokoknya harus tertib. Aksi pembalakan ormas jelang Lebaran mengemuka setelah viral seorang pria yang mengaku jagoan dari Cikiwul meminta jatah THR kepada salah satu perusahaan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dalam video, pria yang belakangan diketahui bernama Suhada itu meminta satpam untuk mempertemukannya dengan bos perusahaan. Ancamannya tak main-main. Akses jalan menuju perusahaan akan diblokir bila permintaan mereka tidak dipenuhi. Pengen tahu, gua jagoan yang megang cikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak di sini. Pak. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Ya, Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga, Pak. Prosedur buat gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Tak hanya di Bekasi, aksi premanisme ormas berbalut permintaan tunjangan Hari Raya juga terjadi di berbagai daerah. Surat-surat berkop ormas tertentu yang isinya meminta pengusaha memberikan THR beredar viral di media sosial. Dalam kondisi perekonomian yang sedang sulit seperti saat ini, maraknya pungutan liar berdampak buruk bagi iklim investasi dan berpotensi mengganggu ekonomi nasional. Ketidakpastian yang ditimbulkan akibat ulah ormas akan membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sekarang itu kan ekonomi kita lagi sulit ya, sehingga diperlukan investasi untuk kita pertama mendongkrak ekonomi, kedua adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya oknum dari LSM yang meminta THR dengan THR sih wajar-wajar saja kalau memang dilakukan secara sukarela, tetapi kalau ada unsur pemaksaan atau unsur pemerasan itu akan negatif karena investor masih tidak akan mau masuk ke Indonesia.
praktik permintaan THR oleh ormas ke pengusaha sudah terjadi sejak lama. Adanya ancaman dan pemaksaan menimbulkan dampak psikologis yang buruk bagi dunia usaha. Lantas, apa semestinya yang dilakukan pemerintah? Mungkinkah aksi premanisme oleh ormas benar-benar bisa diberantas? Ini menjadi bahan dari Kemendagri untuk bersama-sama pemerintah daerah. Satu, ya kita menguatkan regulasi, bisa Permendagri, ya. Dan yang kedua, kita membangun komunikasi dengan teman-teman kepala daerah untuk langkah-langkah mitigasi dan pembinaan, terutama pembinaan terhadap ormas-ormas. Di beberapa daerah ormas-ormas itu diberdayakan secara ekonomi, itu baik. Ya kita harapkan pemerintah mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum saja. Bahwa memalak itu kan melanggar hukum ya. Kalau melanggar hukum ya ditindak saja gitu. Ya kemudian pelaku usaha merasa lebih tenang ya. Terutama kan usaha-usaha menengah, usaha kecil. Kalau dipalakin misalnya kan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak punya kemampuan untuk melawan gitu. Pungli, apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan secara hukum. Namun, menjaburnya pembalakan yang dilakukan ormas terhadap pengusaha bisa menjadi sinyal adanya persoalan serius mengenai ketenaga kerjaan di Indonesia. Kesenjangan ekonomi dan minimnya lapangan kerja membuat premanisme ormas tak kunjung bisa diberantas. Indonesia harus dapat meraih poin dengan menaklukkan Bahrain malam ini di Stadion Utama Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Dapatkah skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert membantai Bahrain? Saksikan selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, pemirsa, laga hidup mati akan tersaji malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Timnas Indonesia akan melawan Bahrain untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana kemudian peluang yang akan dihadirkan dan akan kita saksikan bersama malam hari ini di kandang sendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini tentu sudah hadir bersama kita. Ada Bung Nigara, pengamat sepak bola kita. Bung Nigara, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Ana. Hadir kembali dengan semangat penuh. Mantap. Mantap. Dan juga tentunya hadir bersama kita ada Bang Maman Abdurrahman, mantan pemain Timnas. Bang Maman, apa kabar? Sehat, Bang? Alhamdulillah, baik. Baik. Bung Nigara, kemarin kita di sini juga duduk bersama, melihat bagaimana perjuangan Timnas Indonesia. Sudah selesai. Betul. Sudah harus move on. Oh, ya, hari ini kita hadapi melawan move on sekarang. Move on sekarang. Ya, dan gitu. harus menghadapi Bahrain malam hari ini. Jadi saya koreksi dulu. Anda tadi bilang hidup mati, enggak. Ini pertandingan hidup-hidup. Hidup-hidup. Kenapa hidup-hidup? Kalau hidup mati ada matinya. Berarti kalau mati kalah. Ya kan, kalau hidup-hidup kita menang. Gitu. Hidup-hidup harus menang. Dan kemenangan menjadi kunci malam hari ini. Insya Allah itu harus kita lakukan. 3 poin, Bung Nigara. Iya. 3 poin. Tidak punya pilihan lain kalau kita mau terus menggantang asa kita ke Piala Dunia, harus tetap kita dapat 3 poin. Kenapa? Karena Australia juga nggak bisa digoyang sebagai runner-up. Jadi Jepang dan Australia, apalagi Jepang baru menang juga. Arab Saudi Australia baru menang juga. Lawan Cina, Jepang baru menang lawan Arab 2-0. Jadi ini juara dan runner-up udah pasti ke Piala Dunia. Tinggal posisi ketiga dan keempat. Ada Arab Saudi, ada kita, gitu. Nah kemarin Arab Saudi minus golnya kalau nggak salah 5, kalau nggak salah 5 ya, kalau nggak salah atau 3 lah gitu. Sekarang tambah 2 minusnya. Kita minusnya 7, 14 kemasukan, ya 14 kemasukan memasukkan 7, kemasukan 14, jadi minus 7. Nah, tapi kita head to head dengan Arab Saudi kita menang karena kita mengalahkan Arab Saudi. Jadi kalau posisi sama Jepang dan Arab infonya terbaru ini masih 0-0. Enggak, sudah 2-0, sudah selesai. Saya udah baca sudah 2-0, gitu. Jadi dengan posisi seperti itu, insya Allah jadi pertandingan hidup dan hidup. Oke, artinya Bung Nigara, seberapa penting pertandingan yang akan kita lihat malam hari ini, baik itu untuk Timnas Indonesia maupun juga untuk Bahrain di kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Saya nggak mau ngomongin Bahrain, jadi kita ngomongin Indonesia aja. Oke. Seberapa penting Bung Nigara? Sangat penting, sangat penting. Laga ini adalah laga penentuan. Saya nggak mau menggunakan hidup mati karena ada matinya tuh. Saya nggak mau gitu. Hidup-hidup. Jadi dengan hidup-hidup asa kita tetap besar gitu ya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana trio pelatih Belanda ini bisa memperbaiki kesalahan yang kemarin. Itu paling penting, paling penting Ana. Kenapa? Karena egoisme pelatih itu ada. Ya, kan jelas nih bahwa Sintayong, kekurangan Sintayong paling fundamental ada mencetak gol.
tapi pertahanan lumayan bagus. Ya, kenapa nggak ini dipertahankan? Kemarin dirombak. Alasannya Hapner akumulasi kartu kuning. Nggak apa-apa. Sekarang udah main. Dimainkan nggak? Kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan dimainkan. Karena Rizky Ridho nggak dimainkan. Kenapa nggak dimainkan? Wong jelas dia pasangannya Bang J kok, duet yang baik gitu. Nah mudah-mudahan sekarang dimainkan gitu. Nah Oratmangun juga udah main karena akumulasi kartu kuning kan sudah main dia. Nah dengan begitu pilihan saya kalau saya boleh memilih, ya mana? Boleh memilih kan? Kalau kita boleh memilih, tapi terserah trio pelatih Belanda. Kalau saya boleh memilih, saya memilih Oratmangun sama Marcelino, Ferdinand dengan Ole. Struik saya istirahatkan sebentar. Saya kira itu kalau pilihan saya. Oke, itu pilihan dari Bung Nigara. Mungkin Bung Maman punya pandangan lain ketika kemudian kita harus belajar dari pertandingan terakhir melawan Australia. Apa kemudian yang harus disusun? Strategi atau taktik semacam apa? Siapa yang harus dipasang oleh pelatih Patrick Kluivert? Bung Maman? Kalau menurut saya sih untuk pemain mungkin pelatih punya penilaian sendiri, punya strategi, taktik sendiri. Yang saya lihat adalah mungkin organisasi secara bertahannya harus ditingkatkan lagi ya. Nah itu dia menjadi PR. Pertahanannya seperti apa? Organisasi bertahannya sebelumnya sudah cukup bagus. Mungkin kemarin karena kan kita mengincar kemenangan di sana, jadi sedikit melupakan organisasi bertahan. Polanya berubah. Polanya berubah. Nah tapi komposisi terbaiknya seperti apa menurut Bung Maman yang kemudian harus dimainkan? 3 back atau menggunakan 4? Begini, mungkin di lapangan itu taktik strategi memang penting, tapi semuanya sebenarnya kalau organisasinya berjalan secara baik, formasi apapun mungkin akan berjalan dengan baik. Dengan 3 back, dengan 4 back, prinsipnya ketika bertahan semuanya bertahan, gitu. Ketika menyerang ya semuanya harus menyerang, membuka ruang. Tapi ketika bertahan, semuanya memang harus bertahan gitu. Mungkin saya bilang tadi, secara organisasi bertahannya aja mungkin hilang fokus, hilang konsentrasi itu aja sih kalau menurut itu poin saya. Evaluasi dari kemarin pertandingan melawan Australia. Bung Nigara, catatan lagi mungkin di lini pertahanan ini harus seperti apa yang diupayakan? Ya tadi saya bilang, ini kan kalau saya udah kuartet nih ya, termasuk Kevin Dix lah yang sekarang ikut main ya. Jadi ada Jay Ades, ada Rizky Ridho, ada Justin Hafner ya, ada Kevin Dix ya. Nah memang persoalan fundamental juga yang jadi berat. Justin Hafner ini suka emosinya sering kelebihan. Nah, sebagai anak muda lah, dia pernah jadi anak muda. Ambisinya meledak-ledak. Kalau anak muda tuh gayanya nggak mau kalah. Nah, kita khawatir dengan posisi pasti Bahrain mancing-mancing. Apalagi situasi seperti dia udah takut memain di Indonesia, sekarang dimain di Indonesia, dia pancing betul. Oh, di sana kan drama. Kan kita lihat pertandingan kita Bahrain melawan Indonesia di sana. Wah, drama Korea dia, bukan drama Bahrain, drama Korea. Nggak apa-apa kesenggol jatuh kayak orang di Itu yang harus menjadi perhatian juga malam hari ini dari tim kita, Bung Nigara. Itu salah satunya. Tetapi yang paling penting semua Kenana nggak boleh berlebihan menanggapinya. Jadi jangan juga karena itu terus kita berlebihan. Kemudian kita juga ngebayangin kita kalah 5-1 dirujak oleh Australia. Waduh gimana? Jangan lagi mikirin itu. Sekarang move on, kita ke depan, kita lihat di hadapan. Tiket yang bisa kita raih cuma satu, itu kemenangan. Nah dengan cara menang adalah dengan main dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah Bung Maman, kalau bicara soal mental lah ya dan juga kesiapan. Kemarin mungkin menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Tapi bagaimana kemudian membangun kembali semangat itu kalau sudah move on nih kata Bung Nigara, hari ini harus betul-betul total melawan Bahrain. Bagaimana nih sebagai pemain timnas dulu, Bung Maman? Sebenarnya kita nggak perlu meragukan kualitas pemain ya, apalagi masalah mental. Kita punya pemain yang diaspora yang punya pengalaman di luar, dan pemain-pemain yang seperti Rizky Ridho juga punya mental bagus. Saya pikir kita nggak perlu khawatir dengan kemampuan itu gitu, karena saya sebagai pemain, pengalaman saya sebagai pemain ketika memperkuat timnas. Meskipun habis kalah dan kita kembali main di kandang dengan dukungan supporter, saya pikir punya semangat yang luar biasa. Terus saya tuh ikut menolong pertanyaan. Bagaimana caranya kamu mengebangkitkan semangat kamu setelah kalah? Nah itu dia. Begini,
Nigara? Kita punya pertandingan penting. Ketika kita harus terlena dengan kekalahan, kita tidak bisa bangkit lagi, ya kita nggak akan mencapai mimpi kita untuk berjuang di. Caranya Maman gimana bangkit, Mam? Kalau saya nggak memikirkan pertandingan, saya fokus ke pertandingan yang ini Bung Maman dan Bung Nigara mungkin bisa sambil kita komentari ya, kita komentari apa yang tengah berlangsung. Ini timnas Indonesia menuju ke GBK untuk bertanding. Situasi kebatinannya biasanya seperti apa, Bung Maman, ketika perjalanan bersama-sama ini? Gimana nih, Bung Maman? Ya pasti ada tegangnya ada. Tegang itu pasti normal. Karena kalau pemain yang nggak punya rasa nervous, itu mungkin palsu. Benar. Karena kenapa dia tegang? Karena dia pengen memberikan sesuatu yang baik untuk. Nah, ada Presiden Prabowo juga turut hadir, Bung Nigara, mengawal sepertinya timnas Indonesia kita malam hari ini, Bung Nigara. Saya kira ini adalah perhatian yang sangat luar biasa dari seorang presiden ya. Jadi Pak Prabowo care betul terhadap tim ini untuk bisa memenangkan pertarungan. Pasti tadi memberikan ujangan-ujangan dan mudah-mudahan ujangan-ujangan ini bisa menambah motivasi. Nah, sekarang kita tanya lagi, Maman. Itu dia. Man, kalau waktu Anda seperti itu kemudian datang tokoh, Anda terbebani atau enggak? Nah, rasanya gimana, Bung Maman? Apalagi yang datang presiden langsung nih untuk memberikan support. Yang pasti termotivasi. Karena pengalaman saya di 2007 Piala Asia juga waktu itu Presiden SBY datang ke hotel memberikan semangat dan akhirnya ya pertandingan itu kita menang. Oke, jadi ada motivasi tersendiri ketika orang nomor satu lagi yang datang langsung mensupport Bung Nigara. Pak Prabowo ini orang olahraga. Jadi kalau datang ini nggak cari panggung. Kan memang betul-betul kecintaan dia. Sebagai bukti dia memimpin silat sampai hari ini. Berapa puluh tahun dia memimpin silat. Ini kan satu yang sangat luar biasa. Jadi kita beruntung presiden kita emang orang olahraga. Jadi nggak mencari panggung untuk manggung manjat sosial, enggak gitu. Tapi memang betul-betul dia dari kecintaannya karena kecintaan dia perlu memberikan wejangan kepada para pemain supaya tenang loh, dia main di rumah sendiri, saya nonton jangan jadi beban. Ya, jangan jadi beban. Dia main, mungkin itu yang disampaikan. Dan pemain karena mereka belum pernah ketemu presiden barangkali, ketemu presiden, itu tadi kata Maman, motivasinya terangkat gitu loh. Dengan posisi seperti itu yang berat pelatih. Jadi kalau pemain menurut saya, pengalaman saya jadi wartawan lah, didatangin itu yang berat pelatih, bukan pemain. Pemain mah happy gitu. Gitu. Kita masih penasaran, pengen membuka nih Bung Nigara dan juga Bung Maman, apa sih sebetulnya yang dipikirkan oleh para pemain atau dirasakan oleh para pemain menjelang pertandingan, apalagi kalau sudah disupport langsung oleh presiden di kandang sendiri pula. Tapi dijawabnya nanti ya Bung Maman ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tentunya masih bersama dengan Bung Nigara dan juga Bung Maman untuk membahas bagaimana kemudian duel panas yang akan berlangsung malam hari ini timnas Indonesia melawan Bahrain. Bung Nigara, situasi di GBK sudah begitu ramai, titiknya sudah sampai luar untuk nobar. Artinya semangatnya itu tidak turun meskipun kemarin kita kalah melawan Australia dengan skor 1-5. Tapi apa kemudian yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk memberikan perubahan dalam taktik atau seperti apa, Bung Nigara? Gini. Di banyak persoalan perbedaan itu menonjol, ya bahkan bersinggungan. Misalnya demo, undang-undang RUU TNI yang diundang-undangkan, segala macam teknik berbeda, partai berbeda, pilihan presiden berbeda, gubernur, tapi sepak bola lah yang bisa mempersatukan mereka. Di waktu di sepak bola nggak tanya partainya apa, nggak ada. Untuk Indonesia. Inilah momen di mana satu-satunya kesatuan yang bisa ditempuh oleh semua pihak, duduk bareng-bareng, duduk sama tinggi, berdiri teriak sama-sama, membela untuk sama. Nah, kepentingan ini harus kita jaga. Ini adalah kesempatan penonton ke-12 ini ikut menentukan. Jadi seperti apa persisnya ya tentu kita jadi sekarang ini GBK saya kira nggak kurang dari perhitungan saya, nggak kurang dari 200-300 ribu orang ada di GBK. Nah, bedanya dulu mereka bisa ngerangsek sampai ke ring road. Sekarang nggak bisa, mereka sudah dibatasi. Karena di dunia itu, ring road itu adalah orang-orang yang sudah memiliki tiket. Jadi nggak bisa lagi orang yang nggak punya, bisa berbahaya. Dan itu terjadi di tempat kita berkali-kali. Nah, tapi sekarang Piala Dunia ini, pra Piala Dunia,
sudah betul-betul clean and clear gitu ya. Oke. Nah, jadi penonton, tetapi kita masih lihat orang berkeliaran di sekitar situ. Mungkin aja ada beberapa di antaranya yang bisa lolos, belum punya tiket, masih cari tiket gitu. Nah, ini juga yang jadi persoalan gitu. Ya, saya karena punya tiket, karena diundang sama Ken Wah, Nana, luar biasa ini Bung Nigara, pengawalnya dari sini. Iya, Ya kan kita gitu. semua ikut mengawal bagaimana nanti timnas Indonesia akan membawa kemenangan. Amin ya. Amin, Nah, amin. tapi Bung Maman, kira-kira kalau kita lihat malam hari ini formasi seperti apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert untuk para pemain timnas Indonesia melawan Bahrain? Waduh, kalau menurut saya melihat hasil pertandingan di Australia kemarin, mungkin secara menyerangnya bagus. Seperti yang di awal saya bilang tadi, mungkin fokus di bertahannya lebih ditingkatkan lagi. Jadi mungkin dikombinasikan aja. Oke, nah mungkin ini Bung Maman kalau mungkin kita bisa lihat di layar perkiraan formasi yang akan digunakan oleh timnas Indonesia, apakah seperti ini Bung Maman atau ada hal-hal yang kita harus simak lebih lagi? Fokusnya silahkan Bung Maman. Ya, kalau menurut saya ini formasi yang cukup bagus ya. Ya mungkin ada pemain yang baru bergabung, ada Palu Pesi. Selebihnya mereka sudah pernah bermain bersama. Saya pikir ini, menurut saya ini apakah ini akan digunakan oleh Patrick Kluivert? Mungkin ya. Ya, saya kira ini memang susunan pemain yang sudah dibuat ya, sehingga ini yang muncul di media gitu. Tapi bagaimana dengan Rizky Ridho, Bung Nigara, Bung Maman? Cukup baik juga bermain. Ya, cukup bagus, mungkin ya mungkin kembali lagi kondisi fisik mungkin ya, karena mungkin Rizky Ridho kemarin habis bermain juga. Mungkin lebih dipercaya sekarang Hafner ya. Oke. Nah, Bung Maman, kalau kita lihat dari pertandingan terakhir melawan Australia, Romani ini daya jelajahnya bagus sekali juga nih, Bung Maman. Seperti apa nih? Mencetak 1 gol pula kan? Ya, di era sebelumnya kita mungkin sedikit kekurangan striker ya, pemain depan, dan dengan kehadiran oleh Romani ini, saya pikir ada mungkin ada akhirnya menemukan striker yang sebenarnya gitu, dan itu mengisi kekosongan di depan. Kalau menurut saya sih itu. Dan tepat untuk tetap. Kalau saya depannya nih udah cocok nih, depannya keren, depannya ya Struijk nggak main ya. Jadi saya tuh memang melihat Struijk itu ya masih jauh lah sebetulnya gitu, tapi itu pilihan Sintayong ya, apa boleh buat gitu ya. Kluivert? Enggak, ini yang kita kemarin. Oke. Ya. Jadi Kluivert nih mungkin dengar bisikan saya, jadi dia nggak pengen Struijk ya. Nah, ini udah cocok depannya nih. Bung Nigara. Nah, cuma saya agak riskan karena Rizky Ridho nggak main. Ya, gitu. itu dia. Bung Nigara. Nah, pilihan saya kalau daripada Hafner mendingan Rizky Ridho di situ. Dengan pertimbangan? Ya itu tadi Hafner itu 4 back berarti Bung Nigara ya? Nggak ada masalah soal 4 atau 3 itu nggak ada masalah. Tetapi Hafner itu emosinya jauh lebih berat dibanding Rizky. Rizky itu dingin loh, tenang. Nggak emosi. Sama dengan Bang J ya, Ajas nih. Betul. Jadi tapi sekali lagi ini pelatih yang melihat gitu. Kita ini kan pengamat, suka-suka kita melihatnya ya kan. Kita nih semau kita aja, kita mau ngomong apa aja kan, namanya pengamat gitu. Tapi pelatih yang lihat kondisi seperti apa di lapangan. Nah, sekali lagi sebagai pengamat, sebagai wartawan, sebagai pencinta, sayang nih kenapa Rizky Ridho nggak main gitu. Padahal dua-duanya nih, waduh, duet yang sama-sama dingin, sama-sama dingin. Wah, gitu. Itu aja. Tapi nggak tahu kondisi terakhir mungkin Om. Ya, saya nggak tahu gitu. Kondisi terakhir seperti apa di. Bung Maman, kalau kita lihat ini kan pemain Bahrain dari posturnya, mereka punya postur badan yang lebih besar daripada pemain timnas Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mensiasati hal itu menghadapi pemain-pemain yang memiliki postur yang besar begitu, terutama untuk para pemain lokal nih, mungkin Bung Maman? Ya yang pasti semua ya kadang sepak bola itu nggak perlu benturan ya, kadang kita juga harus bisa membedakan kapan kita harus kontak fisik, kapan kita bisa ambil bolanya langsung gitu. Kalau menurut saya sih postur
postur tidak terlalu berpengaruh ya. Karena kita lihat contohnya Lionel Messi pun kecil tapi bisa luar biasa gitu. Oke, artinya kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia yang kemudian bisa dioptimalkan atau dimaksimalkan ketika menghadapi Bahrain dengan postur pemain semacam itu. Iya, bisa. Kita udah pernah melakukannya di sini ketika melawan Arab Saudi dan kita luar biasa bisa menang 2-0 dan saya yakin malam ini juga teman-teman dari timnas bisa melakukan itu, insya Allah. Oke, baik. Bung Nigara, suka tidak suka kita harus coba untuk analisis tim Bahrain juga ini, Bung Nigara, kekuatan dan kelemahan yang mungkin juga harus dijadikan perhatian bagi Patrick Kluivert dan timnas Indonesia. Saya setuju itu. Tetapi saya nggak mau beban untuk memikirkan itu gitu. Kenapa? Karena biar Bahrain yang mikirin kita gitu. Kita nggak usah mikirin Bahrain. Kita yang menjadi ancaman untuk Bahrain. Itu kan udah kenyataan. Tadi Kenana nanya soal postur ya. Saya kira pemain-pemain kita sekarang posturnya nggak beda jauh dengan Bahrain. Sehingga itu juga jadi keunggulan kita. Kemudian juga pemain-pemain kita yang sekarang ini nggak makan nasi. Nah, pemain-pemain yang makan nasi itu beda jenis karbonnya ya, karbonnya berbeda gitu. Jadi fisiknya lebih lemah dibanding orang yang ini saya bukan ahli gizi ya, bukan ahli gizi. Ini kebiasaan aja yang saya lihat di lapangan kayak gitu. Nah, dengan posisi seperti itu saya kira nggak ada celah untuk kita untuk kecuali menang malam ini. Gitu. Tidak ada celah kecuali menang. Kita justru yang menjadi ancaman bagi Bahrain. Harus kita yang jadi ancaman dari menarik. Kita akan bahas lebih lanjut Bung Nigara dan juga Bung Maman sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali hadir untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, tentunya yang ikut mengawal bagaimana kemudian perjuangan timnas Indonesia malam hari ini akan melawan Bahrain untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Bung Nigara, fokusnya pada timnas Indonesia sendiri. Artinya kalau kita lihat perkiraan formasi yang akan digunakan, susunan pemain yang kemudian diturunkan, ini sudah belajar dari kemarin? Atau seperti kalau apa? lihat susunannya, ada komposisinya, ini udah belajar dari kemarin. Ya. Sekarang nih kayaknya ngandelin Kantretek nih ya. Tapi saya agak kurang cocok satu aja, Rizky Ridho nggak main. Buat saya Rizky Ridho tuh kepastian yang lebih mantap gitu. Tapi sekali lagi seperti tadi Maman bilang, pelatih punya pandangan sendiri, pelatih punya penglihatan sendiri. Kita dari luar nggak ngelihat ke dalam itu, nggak bisa ke zaman sekarang. Zaman dulu bisa kita sampai ke locker room, kita bisa ngomong pemain pada saat ganti baju segala macam. Kalau sekarang nggak bisa. Betul-betul dijaga sterilisasinya oleh FIFA ya, supaya orang nggak bisa, yang nggak berhak nggak bisa masuk ke situ. Nah, saya yang kurang cocok cuma satu itu aja, Rizky Ridho gitu. Selebihnya saya kira ini. Kita tinggal tunggu bagaimana perjuangan maksimal. Saya berharap Ole di depan, kemudian di backup oleh tiga ada Orat Mangun, ada Ferdinand dan sama Reda Sydney. Saya kira ini adalah komposisi yang terbaik untuk melakukan menggebrak gawang Bahrain. Begitu. Baik, Bung Maman, kita nanti juga pengen tahu tanggapannya, tapi kita coba lihat dulu bagaimana situasi nobar nih Bung Maman dan juga Bung Nigara yang berlangsung di sejumlah titik. Jadi konsentrasinya tidak hanya di GBK saja pemirsa, karena timnas Indonesia tentunya milik seluruh masyarakat Indonesia. Kita juga akan lihat situasi nobar di Medan, Sumatera Utara. Bersama rekan kami ada Nofri Afandi. Selamat malam Nofri, bagaimana kemeriahan dan juga semangat yang mengalir dari para supporter timnas Indonesia di sana? Ya baik, Ken, Ana dan juga pemirsa, tentu kita sebagai rakyat Indonesia harus semangat dan optimis bahwa Indonesia pada hari ini dapat memenangkan pertandingan, di mana Indonesia pada hari ini akan bertanding melawan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentunya Kota Medan juga menjadi salah satu lokasi yang akan menjadi saksi pertandingan Indonesia pada malam hari ini. Saya hari ini mengabarkan dari lokasi nonton bareng, salah satunya di tengah People and Place yang berada di Jalan Irian Barat, Kota Medan. Memang saat ini belum terlalu ramai supporter yang datang untuk menyaksikan nonton bareng, di mana nanti akan digelar pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun biasanya antusiasme masyarakat ini sangat luar biasa, banyak yel-yel dan juga supporter ataupun band supporter yang juga mengiringi lagu-lagu kebangsaan selama pertandingan berlangsung. Nah, saya juga akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu supporter di sini yang sudah datang di sini, abang-abang. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, ini ada Bang Ahmadi di sini yang sudah siap mendukung ya Bang ya, dengan seragam timnasnya luar biasa. Bang, boleh diceritakan sedikit nanti kira-kira berjalan pertandingan Indonesia lawan Bahrain menurut abang seperti apa? Kalau menurut saya lawan Bahrain nanti Indonesia bakal sengit sih sepertinya.
mereka karena harus menang. Untuk prediksi itu skornya 2-1 Bang. 2-1 untuk Indonesia Bang ya. Nah kira-kira 2-1 Bang, pencetak gol menurut Abang siapa nanti nih? Untuk pencetak gol Ole ya guys. Dua gol oleh Romania. Oke, pemain favoritnya siapa nanti nih? Apa juga oleh Romania atau ada pemain lainnya? Untuk pemain favorit yang pastinya kita harapkan oleh Romania tetap Bang. Karena di lawan Australia kemarin dia cukup apa guys? Ngotot mainnya ya. Ngotot kali ya. Menyala sekali. Ya. Jadi optimis ya Bang ya? Optimis Bang. Oke, boleh deh Bang. Yel-yelnya nih untuk timnas Indonesia pada malam hari ini. Boleh. Semuanya ayo. Dua Indonesia ya. Tepuk tangan. Ya. Indonesia. Oke, terima kasih abang-abang semua. Pemirsa itu tadi seperti apa keseruan para supporter timnas Indonesia yang sudah datang di sini menunggu pertandingan Indonesia melawan Bahrain, dan kita bersama-sama berharap Indonesia dapat menangkan pertandingan. Berapapun skornya, penting Indonesia mendapatkan kemenangan. Demikian, saya kembalikan ke Ane di Jakarta. Oke, kemenangan mutlak untuk Indonesia itu harapan tentunya para supporter timnas Indonesia khususnya dari Medan. Kita bergeser kembali melihat bagaimana kondisi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno di kawasan GBK Jakarta bersama rekan kami Haider Faisal di sana. Faisal, selamat malam. Bagaimana pantauan Anda sejauh ini di sana? Ya, Kenana dan juga pemirsa masih mengabarkan langsung dari pelataran Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tepat kami mengabarkan saat ini supporter timnas Indonesia. Nah, perlu diketahui Kenana dan juga pemirsa, untuk di titik saya mengabarkan saat ini merupakan titik disediakan oleh pihak penyelenggara untuk memang belum berkesempatan mendapatkan tiket langsung untuk menonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kendati demikian, antusias mereka tidak kalah dengan para pendukung timnas yang menonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah supporter di sini, di mana mereka tidak hanya datang dari Jakarta, tapi juga ada yang dari luar Jakarta hanya untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Bahrain yang rencananya akan digelar. Kick off ini akan dibunyikan peluitnya pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Mungkin pemirsa bisa juru kamera Ahmad Budiman di sini. Banyak sekali masyarakat, mereka duduk di pelataran di daerah kawasan area Stadion Utama Gelora Bung Karno sambil menyantap makanan yang memang di sini sudah disediakan banyak sekali tenan-tenan makanan. Jadi juga mereka sangat enjoy di sini untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Tadi kami juga dapat informasikan bahwa meskipun open gate sudah dibuka sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat, saat ini masih banyak sekali masyarakat ataupun pendukung timnas Indonesia yang masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi kami juga lihat Ultras Garuda juga langsung datang ke sini dengan menggunakan flare, menyemarakan pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Seperti kita tahu bahwa terkait dengan match-nya sendiri, ini match yang sangat ditunggu, match yang sangat dinanti, dan tentunya akan menjadi penentuan karena match ini akan mempengaruhi langkah timnas Indonesia dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jika menang, timnas Indonesia akan masih memiliki asa untuk bisa berkompetisi, melaju ke babak kualifikasi atau lolos ke kualifikasi Piala Dunia, atau setidaknya bisa maju ke babak selanjutnya, babak keempat kualifikasi zona Asia. Namun jika kalah melawan Bahrain, ini yang sangat dikhawatirkan, timnas Indonesia akan sangat sulit untuk bisa melanjutkan langkahnya untuk bisa berkompetisi di Piala Dunia tahun 2026. Tentu kita hadirkan di sini jutaan pasang mata akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia, dan tentunya juga akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk hasil terbaik kepada timnas Indonesia. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya juga akan hadir secara langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan tentu kita akan nantikan bersama Kenana dan juga pemirsa pertandingan antara timnas Indonesia lawan Bahrain yang akan di 20:45 waktu Indonesia Barat. Tentu kita harapkan kemenangan bagi timnas Indonesia. Amin. Silakan kembali ke studio, Kenana. Oke, baik, terima kasih Haider Faisal. Ternyata sudah habis
tiketnya sampai kemudian disiapkan beberapa titik nobar juga di Gelora Bung Karno Jakarta. Bung Maman, mungkin sebagai penutup juga ya ini, bagaimana prediksinya untuk permainan timnas Indonesia malam hari ini melawan Bahrain? Skornya kira-kira berapa? Untuk skor, yang penting buat saya timnas hari ini menang. Bukannya mendahului, tapi saya melihat ketika melawan Arab bisa, kenapa sekarang kita tidak bisa. Oke, jadi menang tentunya. Yang dia berapapun skornya. Berapapun skornya. Bung Nigara. Nggak, kalau Maman pasti beban. Dia mantan pemain. Tapi kalau Bung Nigara tanpa beban dong. 2-0. Oke, permainannya akan berlangsung seperti apa? Ya, Bung Nigara malam hari ini. Nggak penting permainan cara gimana, yang penting menang 2-0. Yang penting menang 2-0. Itu kemudian yang akan kita tunggu bersama sekitar 45 menit lagi. Ya, kira-kira nanti bagaimana jalannya pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Tapi mungkin Bung Nigara juga bisa ditambahkan. Kira-kira poin-poin yang masih perlu untuk diperhatikan oleh Patrick Kluivert membawa para pemain timnas Indonesia, termasuk menyikapi dukungan dari Presiden Republik Indonesia malam hari ini hadir langsung untuk menonton. Ya, saya kira kehadiran Presiden insya Allah membawa berkah untuk tim nasional. Ya, karena bagaimanapun nggak banyak presiden. Saya ingat di Italia tahun 90 presiden Argentina mau ke timnya nggak boleh. Dia presiden. Salinas tuh mau datang ke sana setelah memberi paspor Maradona diplomatik, dia mau nyamperin nggak boleh. Gitu. Nah, ini presiden bisa datang, bisa ngasih wejangan. Saya kira sesuatu yang bisa mengangkat derajat pemain kita lah. Anak-anak ini bisa terangkat motivasinya sehingga bisa memenangkan pertarungan ini dengan minimal 2-0. Gitu ya Bung Maman, kalau Presiden sudah hadir menjadi booster yang berbeda untuk para pemain? Pasti semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ada Tapi lagi nggak lepas suaranya. Kenapa? Apa yang kemudian masih menjadi pemikiran? Kan ini suasana para pemain gitu, seperti ini kan? Buka puasanya belum makan. Karena kemudian Anda harus langsung mengawal bagaimana perjuangan timnas Indonesia. Bung Nigara mungkin juga pesan yang bisa disampaikan untuk timnas kita malam hari ini. Saya pesan untuk para supporter ya. Karena saya komisi disiplin di PSSI, supporter seberapapun semangatnya jaga ketertiban. Jangan sampai melempar, pasang flare, memaki, rasis, jangan sampai itu. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, pertandingan melawan Cina pasti di luar Indonesia. Oke, itu kemudian yang harus diperhatikan. Tentunya cinta boleh, harus bahkan terhadap timnas Indonesia. Tapi juga harus tertib begitu ya. Kita semua mendoakan yang terbaik untuk laga hidup-hidup malam hari ini. Bung Nigara, Bung Maman, terima kasih. Kemenangan tentunya yang kita tunggu dari timnas Indonesia malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Akhir kata saya Kenana. Dan saya Fena Kintan pamit undur diri. Jangan lupa pemirsa sesaat lagi kita harus kawal ya pertandingan yang sangat dinantikan tentunya oleh seluruh masyarakat Indonesia yang rencana ini akan mulai pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.